Allahumma sholli sholatan kamilatan wa salim salaman taman ala sayyidina Muhammadin ilazi tanhalu bihil uqadu wa tanfarizu bihil kurabu wa tudabil hawaizu wa tunalu bihil rohaibu wa husnul hawatimi wa yustasqal ghamamu biwadil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamatin wa nafasin bi adadi kulli marumila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waduh, buat sahabat-sahabat semua ya, teman-teman semua dimanapun kalian berada, di luar negeri maupun dalam negeri, ini Bang bersama orang spesial nih sekarang nih, yaitu Bang John Cowboy. Gimana Bang? Ya, Sehat? sehat. Gimana Bang Bek? Sehat dong, alhamdulillah. Jadi Yang penting begini. tuh kita sehat dulu. Nanti kalau kita sehat, kita bisa cari rezeki yang halal, berkarya lebih banyak lagi ya nggak? Oke. Iya. Jadi gini, gimana ini? sebelum kita panjang lebar ya, Heeh. mungkin kan khususnya saya ya, John ya, dengan Bang Bek ini belum pernah ngobrol berdua ya. Iya benar. Nah, benar, jadi benar. sebelum kita ngobrol panjang lebar, saya ucapkan mohon maaf lah yang sebesar-besarnya. Wih, nggak apa-apa. Karena Bang John. selama ini mungkin saya apakah paling kasar dengan Bang Bek, kan menghina segala macam kan sebelumnya. Nah, dan di sini saya tinggal di sini Bang Bek. Di mana? Di mana Sekarang sekarang? sudah di Padepokannya Bang Rek. Oh iya benar. Udah tahu mungkin ya. Iya, tapi mungkin selama ini kan Bang Bek belum pernah datang ke sini ke Padepokan. Ya intinya saya ini minta maaf lah ya. Nggak Sudah- apa-apa. Nggak apa-apa. Karena kalau saya kan tinggalnya ngontrak nih, nggak Termasuk- jauh juga dari Padepokan. Termasuk dengan netizennya Bang Bek mungkin ya, saya minta maaf atas perilaku saya yang kemarin-kemarin. Oh iya. Begitu. Pokoknya gini, Bang John. Sahabat-sahabatnya Bang Bek ini ya, dimanapun berada itu dari ribuan orang lah ya, ratusan ribuan Ya, orang betul, lah. betul. Sahabat-sahabat Bang Bek ini orang baik semua, Bang John. Ini orang baik semua dan insya Allah mereka memaafkan apa perbuatan Bang John kemarin. Gitu. Wah, Jadi terima kasih. jadi Bang John gak usah sungkan-sungkan kalau memang Bang John memang mau memang benar-benar bertaubat, gitu. Jangan sungkan-sungkan gitu. Ya itu sebenarnya lagi jadi titik pembahasan ya di daerah sini, termasuk rekan-rekan Bang Bek seperti Ciblange, Bang Marvel dan lain-lain lah ya. Pembahasannya sepertinya mereka mungkin ada yang masih curiga, ada yang mungkin sudah percaya, ya maklum lah ya, namanya juga manusiawi. Sebentar Bang John. Ini kan azan ya. Ya. Nanti dulu azan. Nanti setelah kita ngumpul baru kita sholat asar berjamaah ya Bang John ya. Oke. Karena memang kita sudah tanggung sudah di depan kamera ini ya. Saya juga walaupun beberapa hari ini ya alhamdulillah udah bisa sholat, sudah diajarkan dengan santri-santri Pak Ustadz itu kan. Jadi niat saya itu ya ingin berubah sikap pribadi saya lebih baik lagi lah ke depan. Semua baik lagi ya Bang John ya. Ya siap. Nanti setelah kita azan ini kita sholat berjamaah nih. Siap, Belum siap, pernah siap. kita berjamaah ya. Betul, ya. Tapi kalau untuk jadi imam belum siap. Oh, belum siap. Biar Iya, di belakang saja lah ya. Jadi tadi ngomong-ngomong suaranya merdu sekali ya. Sholawatnya. Solawat ya. Jadi ingin belajar gitu. Solawat. Agak merinding ini. Kenapa ya? Apa karena kebanyakan kesalahan? Merinding. Sepertinya bulu kuduk saya ini, pikir saya iya juga. Bukan hanya Pak Ustadz yang suaranya merdu. Bang Pek juga bagus. Ini kalau saya promosi jadi artis di kota bisa ini Bang Pek. Bisa ya, lanjut. Tinggalkan saja nih Padepokan. Jangan. Bercanda ini Bang Pek.
Inilah yang bikin mereka curiga dengan saya. Iya, jangan dong, nanti sahabat-sahabat nanti kecewa. Jadi beberapa hari ini Bang Bek, saya sudah dari tadi menemui tadi Bang Marvel dengan Kirambat, Bang Rio itu saya temui sudah semua. Nanya keberadaan Bang Ustadz Ray ini di mana, tapi mereka tidak tahu. Lalu saya kelilingilah di Padepokan, di masjid-masjid, di apa pondok panti asuhan ya, panti asuhan, nggak juga ketemu. Mungkin Bang Ray lagi ada pengajian kali di luar bukan? Mungkin. Kan dari pagi dia berangkat. Saya juga kan memang baru datang juga Bang John. Jadi gini Bang John, Bang Ben nih mau tanya nih. Ya. Karena memang semalam itu memang kan walaupun Bang Bek ini tinggal di kontrakan, jadi Bang Bek ini sering kelilir gitu kadang lewat Padepokan. Itu pas semalam itu ada mobil Rubicon 2 biji. Oh iya. Mobil Rubicon warna hitam, mantap bagus-bagus 2 biji. Terus yang apa keluar yang tuh badannya gede-gede. yang semua, mereka pakai lakukan kacamata. apa? Ngacak-ngacak apa gimana? Enggak dia. Enggak Cuma ya? dia lihat turun dari mobil, naik lagi, pergi lagi. Nah, ini gini nih, sama saya kan makanya masih agak bingung juga itu siapa gitu loh Bang John. Iya. Itu begini Bang Bek. Jadi semua ajudan saya, anak buah saya, entah itu yang kelas 3, kelas Kakap. Simba, iya, kakap, itu sebetulnya tidak tahu. Dengan taubatnya saya ini tidak tahu. Hanya memang saya sengaja lah ya, ini ada trik saya positif sebetulnya. Saya hanya, mereka ini sebetulnya mencari di mana keberadaan Iya, saya. karena dengar-dengar Bang John ini mematikan nomor handphone. Benar Ya, begitu. betul. Wah, pantesan mereka ini nyari. Tapi sahabat-sahabat ya, itu sahabat-sahabat jadi ajudan-ajudannya Besar-besar tinggi, besar-besar hitam. bawa mobil Rubicon itu Ya. 2 biji mobil Rubicon itu. Sama Jadi satu lagi ada itu apa namanya? Pajero ya. Oh, iya, itu Pajero putih cuman yang limited edition itu ya, bagus itu yang warna limited putih. edition yang di atasnya bisa terbuka. Ya. Kayak banyak Kalau itu sekali. bukan mobil pakaian saya, kalau mobil itu saya anggap mobil sehari-hari. Oh, beli sehari-hari. Kalau itu buat kepercayaan saya aja yang mondar Jadi mandir. Bang John naik apa ini? Kalau saya biasanya naik itu memang Rubicon itu juga saya jarang naik. Saya biasa aja terbang aja naik pesawat luar negeri. Kalau saya untuk di mobil itu udah nggak wah lagi. Nah, jadi begini. Sombong Itulah. amat. Ya, Nggak bercanda ya. Jadi gimana ini Bang? jadi begini, itulah yang membuat kecurigaan seperti kalian lah semua ya, bukan Bang Bek saja. Yang lajunya kecurigaan itu besar kepada saya. Apakah saya ini sudah tobat apa belum? Kalau saya sih pribadi ya Bang John ya, saya itu nggak pernah memiliki sifat buruk tentang sama manusia lah. Saya mengambil pelajaran dari Bang Ray Lampung, kita nggak boleh menanamkan sifat jelek kita kepada perilaku berprasangka buruk dengan orang lain. Ya jujur saja, tadi saya bertemu dengan Ci Blange itu ya, Ci Raden siapa itu? Jaya Kusuma apa? Dia curiga dengan saya karena saya berada di lahan sawit. Dan di situ juga datanglah Kurawa itu. Apa katanya? Dia curiga, tapi ya setelah itu saya tinggalkan saja karena saya tidak ada kepentingan lagi dengan Kurawa, dengan orang-orang gunung, tidak ada lagi dengan saya. Iya, kalau bisa tinggalkan jauh-jauh nih Bang John ya. Tapi sebetulnya kalau seumpama nih, minum kopi dulu. sebetulnya Bang Bek, kecurigaan itu Ciblange ini tidak tahu mengapa saya ada di lahan sawit. Kan dari awal saya sudah minta pekerjaan dengan Bang Ustadz Ray. Pekerjaan yang halal. Saya ingin tahu seperti apa sih digaji 100.000, kerja keras, keluar keringat, dan uangnya halal. Itu tujuan saya. Oh, jadi begitu sahabat-sahabat ya. Jadi Bang John ini bukannya dia tidak memiliki duit lagi sahabat-sahabat. Bahkan Rubicon yang dikasih dengan bodyguard itu masih banyak. Masih banyak. Tapi dia ingin merasakan duit yang halal itu walaupun gaji sehari 100.000. Ya, Itu mulia itu Bang John itu. Dan bahkan saya bilang dengan Bang Ustadz Ray, sebetulnya tidak digaji pun tidak masalah. Saya ingin merasakan bekerja itu seperti Bekerja apa seperti gitu apa ya. dan rasa balas budi saya kepada Bang Ray, karena dengan madu-madu dia itulah saya ini sembuh total Bang Ray. Ini jujur saya, karena saya ini sudah habiskan uang buat para dukun, dokter, saya tidak bisa sembuh. Iya. Dan dokter bilang itu tidak ada penyakit, padahal di sini panas. Katanya dengar kalau malam tuh muntah darah gitu. Muntah darah. Segala macam. Dokter bilang tidak ada penyakit. Nah, itu yang aneh ya kan? Itu yang Tapi aneh. dengan madunya Bang Ray itu sembuh. Sembuh. Maka dari itulah maksud saya mencari pekerjaan itu bukan saya mencari uang, bukan. Saya ingin tahu jika dibayar berapapun jumlahnya itu saya terima.
apakah 100.000 ataukah 50.000 sekalipun, saya terima biar saya tahu maksud saya bagaimana rasanya mencari uang dengan keluar keringat dari badan yang berkah. Nah, seandainya pun tidak dibayar, anggaplah itu rasa terima kasih saya. Bolehlah dikatakan saya mau mengabdi di sini, nggak apa-apa. Dan ajudan saya mungkin mencari saya itu wajar, karena saya tidak ada di hotel. Iya. Saya nomor handphone ya, juga miskomunikasi saya juga miskomunikasi karena nggak aktif lagi, ponsel saya itu nggak aktif. Jadi begini Bang Jon, itu mengenai sepak terjangnya Bang Jon Ya. Bang Jon sudah tahu belum sepak terjangnya Bos Bek dulu seperti apa? Oh, sudah dengar. Sudah dengar ya? Dengar, karena Bos Bek ini dulunya ya preman besar lah ya. Preman besar, Ya, sama lah ya mungkin ya. Sama Karena gitu. kita mungkin hanya beda bidang, Iya. hanya beda analisis saja mungkin kan. Itu saya kalau turun di depan tuh pakai helikopter. Jadi sabut dengan Bang Bek bisa tobat nih, tobat sungguhan ini gimana nih ceritanya Bang Bek? Jadi cerita seperti ini. Jadi saya ini duit saya ini makin lama makin habis Bang Jon. Oh, itu. Duit saya ini makin lama makin habis, makin menipis, tapi mereka itu tidak menghargai perjuangan saya sampai habis harta. Oh Gitu. iya betul, lupa dengan kulit, kacang lupa dengan Jadi kulitnya. ketika ada suatu dulu tuh kita mau Idul Fitri Bang. Iya betul. Ada Idul Fitri terus jadi kita itu dikumpulkan jadi satu, ditobatkan rame-rame. Nah, yang lain tuh ada yang tobat sambal, yang Bang Bek alhamdulillah sampai sekarang masih mengikuti jejaknya Bang Ray Lampung. Tapi ini anggap aja guyon ya Bang Bek ya. Iya. Guyon ya. Jangan dianggap serius lah. Iyalah. Kenapa tidak kembali lagi saja Bang Bek? Astagfirullah. ini sebenarnya guyon. Saya ingin tahu jawaban Bang Bek itu seperti apa. Kembali lagi saja, sebenarnya saya ini, maaf, ini seandainya juga ya, masih seandainya saya di posisi belum tahu Pak. Sebenarnya yang saya cari orang yang kepercayaan saya nomor 1 itu seperti Bang Bek inilah, karena saya tahu sepak terjang Bang Bek sudah kelas kelas kakao, kelas besar ya. Jadi ide-ide itu udah cemerlang, bukan seperti kayak si Billy, si Atek tuh yang masih kelas-kelas. Kenapa? Tapi Bang Jon, saya dulu memang memiliki duit banyak, ya. Wanita itu bisa kita beli, apapun itu, minuman segala macam semua bayar. Dunia milik kita lah ya. Dunia milik kita, yang lain kontrak lah. Betul. Itu bahasa saya dulu. Gue dunia ini milik saya, yang lain itu kontrak gitu. Kalau memang saya mau usir dia dari dunia ini, saya bisa. Gitu dulu teman-teman. Cuman di situ satu sih, saya nggak mendapatkan ketenangan Bang. Betul. Satu, makanya saya ingin bertobat benar-benar sungguh-sungguh mendatangi Bang Ray Lampung, meminta maaf kepada sahabat-sahabat semua. Kameramennya Bang Ray Lampung tuh pernah sering saya lukai Bang Jon. Kalau saya ganas saya ini. memang sudah saya pupung. Ganas kameramennya Bang Ray Lampung, kameramen siapa Bang Rio, semua segala sudah saya lukai semua. Sudah saya culik semua satu-satu mereka itu, saking ganasnya dulu saya itu Bang Jon ya. Tapi saya tidak menemui titik terang gitu. Tapi alhamdulillah sejak saya mengikuti perjalanan Bang Ray Lampung memang susah. Ekonomi memang susah Bang Rene, ekonomi memang susah, cuman yang mendapatkan satu ketenangan gitu. Saya apalagi sih yang hidup yang kita cari ini, memang dulu kita bergelamuran duit ya, harta itu, bawa mobil mewah segala macam ya Bang Jon. Tahu lah saya sekarang dari kontrakan jalan kaki. Kemarin ada motor satu nggak tahu hilang pas waktu saya disekap. Kalau itu. Bang Bek mau, saya kirim Bang Bek. Oh enggak Bang, saya kirim. enggak apa-apa, enggak, nanti biar saya nanti biar saya ngumpulin duit aja, karena kan alhamdulillah saya jualan obat juga di YouTube ini. Nah, ketika saya tobat, saya diberi akun YouTube lah ini yang namanya Bang Bek Official nih oleh Bang Ray Lampung. Oh, berarti semua mereka ini yang menjadikan youtuber ini Bang Ray. Bang Ray Sungguh semua. mulia ya? Mulia ya. Dia nggak pernah ada rasa dendam dengan orang lain. Makanya kita tuh selalu mengikuti jejaknya dia, Bang Jon. Kita nggak boleh berprasangka buruk dengan orang lain. Kita nggak boleh menyimpan dendam dengan orang lain. Gitu. Insya Allah rezeki yang sudah keluar itu mungkin bukan milik kita, tapi melalui kita gitu. Makanya saya mengikuti jejaknya Bang Ray Lampung. Makanya saya sampai sekarang masih ada di sini. Ketemulah kita nih, mantan preman ini. Ya sahabat-sahabat ya, ini mantan preman besar nih, John Cowboy. Siapa yang nggak kenal di seluruh Atek Jagat Raya ini yang nggak kenal John Cowboy ini. Tapi ngomong-ngomong, gayanya masih kayak John Cowboy yang dulu. Ya itulah. Memang masih bisa berantem gak nih? Boy. Alhamdulillah ini kita sedikit sudah diisi sama Bang Ray. Alhamdulillah. Jadi sebetulnya saya juga tadi sudah
ngobrol dengan Ciblangnya itu, saya ini minta maaf ini, saya ini minta ilmu lebih dari kalian yang diberikan oleh Ray kepada kalian. Maaf ini, maaf sebelumnya. Setelah itu saya akan tinggalkan tempat ini. Itulah tujuan saya sebetulnya. Jadi selain memperbaiki diri ya, niat selain Bang John memperbaiki Cowboy diri. ini mau mencari Bang Ray. Ini Bang Ray lagi ada pengajian. Tadi juga saya telepon dia juga, dia telepon saya, Bek, kita ada pengajian, kamu mau ikut nggak? Saya mau berangkat sendiri nih. Oh Bang Ray, saya masih di kontrakan Bang Ray juga. Saya duluan ya, kayak gitu kan. Makanya dia pengajian. Jadi intinya niatnya Bang John Cowboy ini mencari Bang Ray ini sekarang mau meminta ilmu yang lebih dari kami, Ya. lebih dari Cirade, lebih Betul, dari betul. Bang Bek gitu kan. Betul. Jadi kan Bang Bek kalau berantem Iya, kan, betul, betul. Kurawa itu bisa Bang Bek banting-banting. Sekarang juga saya sudah bisa. Sekarang udah bisa, Udah sudah bisa ya. Ya udah kita cobalah kemarin. Coba ya. bilang, bercanda ya. Berarti itu niatnya, Ya. minta yang lebih dari kami. Nanti setelah itu, setelah diberikan, Bang John Cowboy akan pergi dari sini. Betul. Itu tujuan, karena saya ini seorang pengusaha. Sebetulnya saya ini bisa meninggalkan usaha saya yang hitam ke putih. Dengan modal-modal saya itu, maksud saya alihkan usaha ini dengan usaha yang betul resmi Ya. tentunya. Halal. Ya, yang halal. Saya akan buka bisnis lagi di kota, perbesar perusahaan saya PCP saya, PT saya. Itu akan saya perbesar dengan bekal ilmu itu. Itu maksud saya, Bang Ben. Itu. Cuman dari situlah kecurigaan Ciblanga itu kepada saya. Kebetulan tadi ketemu si Kurawa itu kan di situ. Padahal saya tidak ada urusan lagi dengan Jadi mereka. Kurawa ngamuk nggak sama Bang John? Sempat nanya mana besi itu. Sebetulnya begini, besi itu bukan Gini, besi itu kan sebenarnya tipu daya Bang John. Nggak mungkin lah Bang John mau ngapain susah-susah bawa besi ke hutan. tidak Bawa perlu. beratus Saya ini ton. mafia. Iya. Otak saya ini jenius. Jadi nggak perlu saya keluarkan uang saya untuk mereka. Bukan berarti saya tidak punya uang. Mereka itu orang bodoh, yang gampang saya bodoh. Mereka tidak sekolah, Iya. tidak tahu yang namanya uang. Mereka hanya saya kasih berapa persen saja besi. Kalau saya sih pribadi nih Bang John ya. Jadi kalau memang masalahnya meminta ilmu lebih dari saya, mungkin saya tidak bisa membantunya karena memang saya juga ilmu yang diberikan kepada Bang Ray Lampung ini ya seginilah apa yang saya punya ini ya kan. Ya. Tapi kalau memang Bang John mau ngomong langsung, berbicara langsung dengan Bang Ray Lampung, insya Allah ya berbicara saja karena memang Bang Ray Lampung itu orang yang baik hati, orang yang legowo. Ya, dia tuh nggak pernah pandang bulu orangnya, siapapun itu dia dijadikan saudara dengan dia, siapapun itu makanya bagusnya Bang Ray Lampung ya. Tapi kalau memang masalah diterima atau tidaknya saya tidak tahu nih Bang John ya, masalahnya karena kan Bang John datang tiba-tiba mau minta ilmu yang lebih dari kami terus tuh akan meninggalkan ini gitu kan, agak bingung juga nih Bang. Ya Bingung ya. bingung, saya juga sempat dikasih pusaka dengan Bang Ray Lampung, ada pusaka saya. Makanya kalau saya pakai pusaka itu Kurawa 2 itu bisa saya tumburin semua dan saya. Iya. Makanya ini, tapi benar nih Bang John nih, benar kan? Benar nih tobat nih. Oh benar. Benar bertobat. Benar ya, kita lihat saja lah selama ini perjalanan saya di Padepokan seperti apa. Saya juga sudah mulai belajar ibadah. Alhamdulillah sedikit saya sudah bisa ibadah. Gitu kan. Alhamdulillah lah kalau Semalam juga Bang Ray, santri Bang Ray yang bilang kepada Bang Ray ya, bahwa saya bagi-bagi uang 1 koper ke masyarakat sini, panti asuhan yang tempat Bang Ray biasa bantu kan, yang biasa kalian bantu. Iya. Saya tahu kalian ini membantu panti asuhan dengan gaji-gaji kalian, ya? Iya. Jadi kami itu ngambil gaji dari YouTube juga kan, makan semua. Ya, nah dari situlah. Jadi kalau mungkin dengan gaya saya inilah ya, emang banyak yang masih curiga kayak gitulah ya. Kalau saya sih sebenarnya nggak curiga kayaknya karena kan memang tadi dia sih kita nggak boleh menanamkan sifat buruk ya atau berprasangka buruk dengan orang lain. Mudah-mudahan apa harus manusia itu taubat dengan merubah penampilan? Enggak juga. Yang Nah, penting dari hatinya dia betul. tidak melakukan hal yang serupa lagi gitu, tidak melakukan hal yang jelek lagi. Menurutnya sudah cukup lah dengan tampilan Bang John ini ya, memang ini ciri khas. Sudah menjadi ciri khas. Cuman kalau saya kan pribadi nih dulu waktu saya ada di dunia hitam pun saya ini
nggak ada saya pakai udang pakai peci, nggak ada dulu itu. Saya tukul sepak terjang saya luas juga Bang John, saya itu pakai kaos aja. Bang datang padepokan yang marah-marah, buka baju saya lempar semua padepokan ini. Mucar macir ini satu-satu. Saya pernah bakar di padepokan tapi hidup pakai gede. Saya pernah, cuman kan ya yang sudah mudah-mudahan ya ini menjadi pelajaran kita buat semua lah ya Bang John ya. Jadi memang kalau seumpama memang Bang John mau mencari Bang Ray langsung, saya berharap Bang John ngomong baik-baik dengan dia, minta apa yang Bang John minta, dan mudah-mudahan ya dikasih. Kalau nggak dikasih berarti belum rezeki gitu betul, ya. Betul. Ya. Jadi Bang John ini mau kemana ini Bang John? Mungkin setelah ini saya tetap ke Padepokan. Tetap ke Padepokan. Saya tidak akan ke hotel dulu. Saya tidak akan menemui ajudan saya sebelum apa yang saya niatkan ini berhasil. Yaudah, sekarang jadi ini tidak penasaran lagi ya, Bang Bek ya. Tidak, saya tidak penasaran. Jadi kalau memang Bang John mau ke Padepokan silakan Bang John duluan ya. Ini sekarang begini Bang Bek, ini terima kasih banget nih sudah disambut. Ngobrolnya juga kayaknya sudah asik ya. Relax, kan? Asik ya. Iya. Tapi jangan bawa saya ke dunia artis dong. Nanti saya meninggal. Itu yang saya bilang tadi, seandainya Bang Bek mau kembali lagi ke dunia glamor, dunia hitam, uang banyak. Ini seandainya. Jangan juga nanti bilang netizen ada apa dengan John. Ini seandainya. Tapi kalau Bang Bek mau, nanti kontak saja saya. Tapi jangan bilanglah kepada yang lain. Apa yang setelah kita bicarakan. Iya, gimana? Insya Allah aman. Insya Allah aman ya. Ya Bang John, hati-hati Bang John ya. Kalau mau balas Padepokan ya. Ini saya sudah bisa ucapkan Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke ya Bang Bek ya. Iya. Oke, sampai jumpa. Buat sahabat-sahabat semua, sudah jauh. Ini Bang Bek ini agak curiga juga nih sahabat-sahabat ini. Ya. Masa dia menawarkan Bang Bek itu kalau mau kembali lagi ke dunia hitam, kamu bakal banyak lagi Bek. Nah, seperti ada kecurigaan di sini sahabat-sahabatnya. Ini ada gak beres terus juga sahabat-sahabat. Dia ini minta ilmu yang lebih tinggi dari kami. Minta ilmu yang lebih tinggi dari kami dan dia akan meninggal. Takutnya Bang Ray menurunkan ilmu yang lebih tinggi dari kami, dia malah membantu dibutakan dengan itu yang ditakutkan. Makanya benar kata Ciradin kalau memang masih curiga wajar sama-sama, karena memang Bang Bek ini baru bertemu dia. Tapi gerak-geriknya ini sangat mencurigakan. Taubat mencurigakan sahabat-sahabat ya. Ada apa di balik ini semua? Saya Bang Bek ini agak bingung juga nih sahabat-sahabat. Pokoknya intinya kita lihat terus ya sahabat-sahabat, dukung terus ya perjalanan kami ya. Jika kalian menonton video ini, di like, di komen, di share ya. Yang sudah subscribe terima kasih banyak, yang belum subscribe di subscribe terlebih dahulu. Oh ya sahabat-sahabat, sebelum Bang Bek tutup video ini Bang Bek ya, ini ya sahabat-sahabat, Bang Bek ingin menawarkan suatu produk ya, satu produk. Jika kalian memiliki gejala asam urat, sahabat-sahabat bisa hubungi Bang Bek di nomor 0812 7202 9641 ya. Buat kalian juga yang memiliki penyakit kulit ya, berbagai macam jenis penyakit kulit, insya Allah memakai ini sembuh ya sahabat-sahabat ya, aman itu teratasi ya. Karena memang ini obat asam urat ini bagus untuk mengobati sakit pinggang, sakit otot, sakit tangan, sakit kaki, kebas-kebas, linu-linu, semua kecapean dalam bekerja berat, insya Allah bisa teratasi dengan ini ya. Dan ini juga sahabat-sahabat ya, mengobati segala penyakit berbagai macam ya yang ada jenis penyakit kulit ya sahabat-sahabat, insya Allah bisa memakai ini ya. Jadi sahabat-sahabat yang membutuhkan obat ini ya, karena ini sangat bagus sekali khasiatnya, bisa hubungi nomor Bang Bek di 0812 7202 9641 ya. Bang Bek ulangin lagi, silahkan WhatsApp di nomor Bang Bek di 0812 7202 9641 ya sahabat-sahabat ya. Ya udah sahabat-sahabat, tegakkan sholat, perbanyak sholawat ya, terus lakukan kebaikan walaupun hasilnya belum baik ya. Video ini Bang Bek tutup, bila topik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.